Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami. Kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan penilaian persediaan. Penilaian persediaan yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini adalah penilaian persediaan selain metode biaya. Metode penilaian persediaan yang akan dibahas pada pertemuan kita kali ini adalah metode LCNRV, metode laba kotor, dan metode retail. Berikut adalah penjelasan detail terkait dengan materi tersebut. Capaian pembelajaran pada pertemuan kita kali ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep penilaian berdasarkan LCNRV, metode laba kotor, metode retail, serta penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Metode penilaian persediaan berdasarkan LCNRV merupakan metode penilaian persediaan di mana persediaan disajikan sebesar nilai terendah antara biaya perolehan dan net realizable value. Nilai realisasi bersih atau net realizable value adalah nilai bersih yang diharapkan akan direalisasi dari penjualan persediaan. Nilai NRV dihitung berdasarkan harga jual dikurangi estimasi penyelesaian dan penjualan. Jika terdapat selisih antara nilai realisasi bersih dan biaya, maka persediaan akan mengalami penurunan. Kondisi penurunan juga dapat dialami oleh persediaan apabila persediaan tersebut mengalami kerusakan atau keusangan. Penerapan penilaian LCNRV dapat dilakukan dengan metode kelompok maupun individual, yang mana akan menghasilkan nilai persediaan yang berbeda. Berikut adalah ilustrasi kasusnya. Penggunaan metode LCNRV juga membuat perusahaan melakukan penyesuaian. Metode yang dapat digunakan adalah metode harga pokok penjualan dan metode kerugian. Pada metode harga pokok penjualan, penurunan persediaan akan ditulis dalam harga pokok penjualan dan disesuaikan dalam laporan laba rugi. Sedangkan dengan metode kerugian, penurunan akan dicatat sebagai kerugian penurunan nilai dan akan mempengaruhi penyajian di dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya berkaitan dengan dasar penilaian dari persediaan. Terdapat dua situasi umum di mana NRV digunakan, yaitu pada persediaan agrikultur dan commodity broker traders. Pada persediaan agrikultur, aset biologis akan dinilai sebesar NRV, dan produk agrikultur juga akan dinilai sebesar NRV pada titik panen. Sedangkan commodity broker traders digunakan untuk mengukur persediaan dengan menggunakan NRV. Misalnya terjadi pada komoditi seperti jagung, gandum, dan logam mulia. Selanjutnya, dasar penilaian persediaan relatif stand-alone sales value dilakukan pada kasus khusus ketika perusahaan memiliki barang yang sifatnya kelompok namun memiliki kualitas yang berbeda. Ilustrasi kasus yang berkaitan dengan metode tersebut adalah sebagai berikut. Metode penilaian persediaan selanjutnya adalah metode laba kotor. Metode ini biasanya digunakan untuk mengestimasi persediaan untuk pelaporan keuangan interim atau kepentingan internal dari perusahaan. Metode ini mengestimasi persediaan akhir berdasarkan barang tersedia untuk dijual, penjualan, serta persentase dari laba kotor. Penilaian persediaan selanjutnya berkaitan dengan penilaian persediaan menggunakan metode retail. Penilaian persediaan menggunakan metode retail dengan menggunakan rasio biaya. Metode ini dapat digunakan untuk mengestimasi nilai persediaan. Selanjutnya beberapa istilah
dalam metode retail yaitu markup, markup cancellation, markdowns, dan markdown cancellation. Berikut adalah ilustrasi yang berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam metode penilaian persediaan retail. Selanjutnya, kita akan dapat melakukan penghitungan estimasi persediaan menggunakan metode retail dengan metode cost to retail ratio. Penghitungan biaya dapat dilakukan dengan metode cost, di mana penghitungan persediaan akhir melibatkan pembelian dan markdown. Sedangkan pada metode retail konvensional, penghitungan persediaan akhir dilakukan dengan cara menghitung adanya pembelian tanpa markdown. Dalam prakteknya juga dikenal beberapa item khusus pada metode retail, yaitu bagaimana terkait dengan biaya pengiriman, diskon pembelian, dan adanya retur pembelian. Selain itu juga diungkapkan terkait dengan item khusus lainnya pada metode retail yang diperhatikan dalam menghitung estimasi persediaan menggunakan metode retail. Selanjutnya terkait dengan penyajian dan pengungkapan persediaan dalam laporan keuangan. Persediaan diungkapkan dalam laporan posisi keuangan perusahaan di bagian aset lancar dengan ketentuan penyajian persediaan menurut PSAK 14 adalah sebagai berikut. Selanjutnya, ketentuan yang disyaratkan menurut SAK etap juga tidak terlalu berbeda dengan pengungkapan yang disyaratkan oleh PSAK 14. Selanjutnya berikut adalah beberapa contoh penyajian dan pengungkapan persediaan di dalam laporan keuangan pada beberapa perusahaan. Demikian penjelasan mengenai materi persediaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.